Selamat datang di Mada Fakta Channel. Pernahkah Anda tahu bagaimana Indonesia yang baru merdeka memastikan kedaulatannya dalam bentuk mata uang? Mari kita telusuri perjalanan menarik Oyang Republik Indonesia, atau yang akrab disebut ORI, sebagai simbol penting kemerdekaan kita. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menetapkan identitas ekonominya. Pada 1 Oktober 1945, pemerintah menetapkan penggunaan bersama beberapa mata uang di wilayah Republik Indonesia, termasuk uang De-Javasche Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang. Namun, apakah ini cukup untuk menunjukkan kedaulatan ekonomi kita? Menyadari pentingnya memiliki mata uang sendiri, Menteri Keuangan saat itu, A.A. Maramis, mengambil langkah tegas. Pada 29 September 1945, beliau mengeluarkan dekrit yang mengakhiri wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang dalam urusan keuangan negara. Ini menandai awal dari upaya serius untuk menciptakan mata uang nasional. Langkah berikutnya, pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa uang Nika tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, pada 3 Oktober 1945, ditetapkan bahwa Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah: De-Javasche Bank, De-Japansche Regering, Dai Nippon Emisi, dan Dai Nippon Teikoku Seibu. Namun, apakah memiliki 4 mata uang ini cukup mencerminkan identitas bangsa yang baru merdeka? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, pemerintah berencana menerbitkan Oyang Republik Indonesia, ORI. Untuk mewujudkannya, pada 7 November 1945, Menteri Keuangan membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh Terbi Sabaroedin dari Bank Rakyat Indonesia. Tim ini bekerja tanpa lelah untuk mencetak ORI sebagai simbol kedaulatan ekonomi. Pencetakan ORI dimulai pada Januari 1946 dengan jam kerja dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Namun, situasi keamanan yang tidak stabil memaksa proses pencetakan di Jakarta dihentikan pada Mei 1946 dan dipindahkan ke daerah-daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Menariknya, meskipun A.A. Maramis sudah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak November 1945, tanda tangannya tetap tertera pada ORI yang pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946. Saat itu, posisi Menteri Keuangan dipegang oleh Syafruddin Prawiranegara di bawah Kabinet Syahrir III. Dengan beredarnya ORI, Indonesia menegaskan kedaulatannya di bidang ekonomi. Namun, tantangan belum berakhir. Dalam kondisi perang, sulit untuk menghitung jumlah uang yang beredar secara akurat. Kesulitan ini juga mempengaruhi perhitungan indikator ekonomi lainnya, seperti neraca perdagangan dan posisi cadangan devisa. Pada 31 Mei 1950, sebagai hasil dari perjanjian Konferensi Meja Bundar, Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda dan dibentuklah Negara Federal Republik Indonesia Serikat (NRIS). Menteri Keuangan diberi wewenang untuk mengeluarkan uang kertas atas nama RIS, menandai babak baru dalam sejarah mata uang kita. Perjalanan ORI bukan sekadar tentang uang, tetapi juga tentang perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dari dekrit hingga menjadi alat transaksi sehari-hari, ORI mencerminkan semangat kemerdekaan yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda tertarik dengan konten sejarah dan ekonomi Indonesia, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.